balik. Kaget tuh. Nanya, ayo. Oke. Oke, roll action. Yud. Sebenarnya dulu saya nonton Bayi Ajaib tuh saya nyewa. Jadi setiap Sabtu tuh saya dapat kesempatan sama orang tua saya boleh nyewa film atau nonton ke bioskop. Jadi saya nyewa dulu formatnya masih Betamax gitu. Pasang di rumah terus ajak tetangga-tetangga yang lain tuh nonton seru. Pada zaman dahulu tuh itu traumatik banget sih filmnya gitu. Yang paling saya ingat adalah ketika adegan mau mandi terus di dalam baknya itu ada kepala orang tua. Nah, itu traumatik banget tuh. Dan ketika diajakin film Bayi Ajaib ini, seneng banget karena sebelum Bayi Ajaib ini kan IP-nya itu kan sempat menjadi rebutan di beberapa production house gitu kan, dan akhirnya bisa didapetin di film di Falcon ini. Buat saya happy banget, apalagi saya bisa ikut bergabung di film ini. Tapi karena main film horor buat ini sih, lu orang yang penakut apa tidak sebenarnya? Sebetulnya lumayan ya takut enggak sih. Tapi karena ini Bayi Ajaib ini film legend gitu kan, film horor Indonesia yang legendaris pada tahun 1982 dan di remake lagi, buat saya kayaknya sulit juga sih untuk nolak film ini gitu. Karakternya juga bagus dan digarapnya juga production desainnya juga bagus gitu. Buat saya ini kesempatan sih buat memperkenalkan kepada anak-anak zaman sekarang bahwa dulu tuh kita Indonesia tuh punya film horor yang legendaris loh. Ada sosok yang mungkin bukan hantu-hantu seperti biasa, kuntilanak, pocong dan sebagainya gitu, tapi sosok anak kecil berkepala orang tua. Tapi loh, sejauh ini lebih sulit mana mas? Horor atau mungkin komedi atau drama yang pernah mas nonton? Sama sih ya, maksudnya tantangannya itu pasti sama gitu. Tapi kalau misalnya film horor karena memang kebanyakan juga malam, masalah jam kerjanya itu kan terbalik-balik ya. Jadi kadang-kadang kita banyak banyak syuting itu di waktu malam sampai pagi gitu. Tapi kalau soal tantangan dari aktingnya, kebetulan di Bayi Ajaib ini juga dramanya juga kuat. Karakter saya berperan sebagai Kosim di sini, karakternya juga kuat gitu. Jadi memang tantangan untuk di bagian dramatiknya itu juga lumayan berat sih. Mas Min, berarti sebelum proses casting sempat nonton dulu Bayi Ajaib itu atau gimana? Saya udah nonton, jadi Bayi Ajaib itu saya udah nonton. Waktu saya kecil saya udah pernah nonton film ini gitu. Ketika mau main film ini saya coba nginget lagi gitu, dan begitu baca skripnya, oh iya nih filmnya yang zaman sekarang ini kayak melengkapi Bayi Ajaib yang dulunya gitu. Kalau dulunya kita masih banyak pertanyaan ini kenapa bisa begini gitu. Nah di film yang terbaru ini seolah-olah menjawab dari film yang originalnya. Pasti pengalaman mistisnya pas syuting ada nggak? Aku sih nggak nemuin ya, tapi sempat ngelihat Sarah Fajira tuh di beberapa adegan tuh kayak tiba-tiba kayak sakit, lemes gitu pas aku tanya kenapa lo kok ini kayak lemes, kayak agak pucat gitu. Ternyata Sarah tuh cukup sensitif dengan hal-hal kayak gitu. Mungkin saya nggak tahu apakah dia bisa ngeliat atau mungkin dia mau kerasukan atau apa gitu, tapi yang jelas Sarah tuh sensitif banget gitu. Jadinya enggak jelas sih. Tapi lo terakhir memaknai hal ini seperti apa? Iya, ibu adalah sosok yang luar biasa gitu, dan memaknai hari ibu sebetulnya nggak cuma diperingati untuk tanggal 22 Desember aja. Setiap hari ada istri di rumah yang juga sebagai seorang ibu, ada mertua juga, ada almarhum orang tua juga, ibu yang selalu kita doakan setiap sholat. Jadi memang tanpa adanya seorang ibu, tanpa ada perjuangan seorang ibu, kita nggak akan bisa sampai saat ini sih. Kedekatan dengan anak perempuan sendiri. Udah kedekatan dengan anak perempuan ini seperti apa? Oh iya, oke. Udah nanti aja lagi. Mohon maaf ya. Ditungguin soalnya udah. Maaf ya teman-teman ya. Dari kemarin dia badan. Mohon maaf. Aduh itu udah